قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang dahsyat yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali hanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini, Isra dan Mi'raj, adalah hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau mengalami beberapa peristiwa, dari meninggalnya paman beliau Abu Talib, wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kemudian dakwah beliau ditolak di kota Taif. Peristiwa-peristiwa yang sangat menjadikan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Allah ingin menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang menjadikan orang-orang kafir semakin kufur kepada beliau, peristiwa yang menjadikan sebagian orang yang tadinya beriman kemudian ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebagian orang yang senantiasa membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang betul-betul membenarkan peristiwa ini. Bahkan kalau ada yang lebih dahsyat dari peristiwa ini yang disampaikan oleh Nabi, sungguh beliau akan benarkan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa ini peristiwa yang banyak memberikan faedah pelajaran bagi kaum muslimin. Di antaranya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, di halaman 238, hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, tidak ada riwayat yang menjelaskan tanggal terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam hal ini dan beragam pendapat. Hal ini menunjukkan, sebagaimana telah kami katakan juga tentang tanggal kelahiran beliau, bahwa malam Isra dan Mi'raj bukanlah malam yang istimewa untuk melakukan ibadah. Kalau sekiranya malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam yang istimewa, yang di dalamnya kita melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini telah dilakukan oleh manusia-manusia yang terbaik, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa malam Isra dan Mi'raj bukanlah malam yang istimewa. Tidak disyariatkan pada malam tersebut untuk meningkatkan ibadah, baik berupa solat, umrah, ataupun sedekah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Seandainya malam tersebut memiliki keistimewaan khusus untuk beribadah, pasti akan ada penjelasannya untuk kita yang dapat menghilangkan keraguan dan perbedaan. Tentunya akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau semuanya tidak melakukan atau mengistimewakan malam ini, minimal ada satu orang dari sahabat. Namun kenyataannya tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi yang kita tahu bersama. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada satupun dari mereka yang dinukilkan mengistimewakan malam Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ittihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu, mencukupkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perkara, sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh manusia-manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Al-Qastalani berkata, menukil ucapan Syekh Abu Umamah, adapun malam Isra dan Mi'raj, tidak ada satupun riwayat baik sahih maupun dhaif yang menjelaskan keistimewaan beramal pada malam tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW maupun sahabat tidak menjelaskan hal tersebut dengan sanad yang sahih. Selain itu tidak pernah ada saat ini hingga hari kiamat yang menjelaskan hal tersebut. Siapa saja yang mengatakan tentang hal itu hanyalah pendapat pribadinya saja yang mungkin ada pertimbangan tertentu. Oleh karena itu banyak sekali pendapat-pendapat dalam hal ini yang bertolak belakang dan tidak ada satupun yang sahih. Seandainya hal ini memberi manfaat bagi umat sekalipun setitik, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan. Dan kita tahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali Islam ini telah disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan pada umat ini, dan tidak ada satu keburukan yang membawa mereka ke dalam kebinasaan kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana umat ini meninggalkannya, menghindar dari keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, tidak ada dalil yang jelas tentang malam Isra, juga bulannya, juga kepastiannya. Yang ada adalah riwayat-riwayat munqati yang beragam. Tidak ada satupun yang qat'i, riwayat yang kuat maksudnya. Tidak disyariatkan bagi kaum muslimin yang meyakini malam tersebut mengistimewakan dengan solat dan lainnya. Sedangkan sebagian masyarakat yang meyakini bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada dalil yang sahih maupun hasan yang menjelaskan bahwa peristiwa Isra terjadi di bulan Rajab, yang sesungguhnya semua ini tidak memiliki dasar. Sekali lagi, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting bagi kita dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengambil ibrah, pelajaran. Terkhusus pada peristiwa Isra dan Mi'raj,
Pelajaran yang penting yang kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana kita mengagungkan yang namanya solat 5 waktu, menjaga solat 5 waktu. Sebab ini syariat yang mulia, yang agung, yang dijemput langsung oleh Nabi SAW, yang tidak dibawa oleh Jibril. Nabi sendiri yang naik ke langit untuk menjemput syariat yang mulia ini. Namun kebanyakan kita dapati sebagian kaum muslimin yang merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi kalau kita melihat kehidupan mereka jauh dari apa yang diharapkan. Ya, banyak yang melalaikan, meremehkan yang namanya salat 5 waktu. Sekali lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang muslim, muslimah berusaha apa yang datang dari Nabi itu yang kita amalkan. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang tidak diamalkan, kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Apa-apa yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Coba kita ambil contoh pelaksanaan solat Id. Pelaksanaan solat Id, ketika Nabi SAW melaksanakan solat Id, itu tanpa adzan dan tanpa iqamah kan? Kalau mau melihat hajat dan sebab, pertama kita katakan ada hajat untuk melakukan hal itu di zaman Nabi SAW? Ada kan? Mengumpulkan orang. Tapi Nabi SAW tidak apa? Tidak melaksanakan adzan dan tidak melaksanakan iqamah. Dan tidak ada penghalang bagi Nabi SAW ketika itu. Maka ketika ada orang yang datang setelah itu dan dia melaksanakan sholat Id dengan azan dan iqamah, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Ini pentingnya teman-teman sekalian kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah Isra dan menganggapnya aneh, mereka lupa tentang sesuatu yang penting yang dikemukakan pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Allah lah yang mengisrakannya, yang telah memperjalankan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa ia melakukan Isra atas kemauannya sendiri. Orang yang mengingkari Isra dan menganggap aneh, sesungguhnya ia telah menyerang dan menyangkal kekuasaan Allah, bukan kekuasaan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mengingkari dan ragu terhadap peristiwa Isra ini dan Mi'raj, di mana Nabi SAW melakukan perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Orang-orang yang mengingkari ini, hakikatnya mereka sebenarnya mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika melakukan perjalanan ini bukan kemauan Nabi SAW. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengingkari ini dan menganggap aneh, maka berarti dia telah mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada yang lebih hebat dari itu, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Jadi tidak ada yang mustahil. Bahkan kita tahu bersama ketika kisah Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau perintahkan anak buahnya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, sehingga qala ifritun minal jinni, ifrit dari kalangan jin. Ini kan ada anak buahnya Nabi Sulaiman. Yang kita tahu bersama ketika itu jin-jin dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam perintahkan anak buahnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi.
qabla an taquma min maqamik. Maka Ifrit, bosnya jin ini, mengatakan, aku mampu untuk mendatangkan singgasananya sebelum engkau wahai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian salah seorang di antara mereka, orang yang soleh, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilayya tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis wahai Sulaiman sebelum engkau mengedipkan matamu. Ya, hebatnya orang ini. Siapa ini? Ini adalah hamba yang soleh. Sebelum dia melakukan itu, dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk mendatangkan apa? Singgasananya Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Luar biasa hebatnya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang kita sampaikan dalam pelajaran tauhid. Kisah seseorang yang tidak punya amalan soleh dan dia wasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku mati nanti, bakar jasadku dan hancurkan tulang-tulangku, yang kemudian taburkan debu dari tulang-tulangku itu ke lautan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan jasadku, maka Allah akan kumpulkan diriku. Maka Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan apa? Jasad orang ini. Lantas Allah berfirman kepada orang tersebut, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang memotivasi dan mendorong antum untuk melakukan hal ini? Kenapa berwasiat seperti itu? Berwasiat untuk membakar jasad, menghancurkan tulang-tulang, kemudian debunya dibuang ke lautan. Apa yang mendorong antum untuk membuat seperti itu? Apa kata orang ini? Makhafatuka ya Rabb, rasa takutku kepadamu ya Rabb. Dan Allah mampu sehingga Allah ampuni hamba tersebut karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengingkari dan menganggap aneh peristiwa ini, jadi hakikatnya dia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sejumlah peristiwa aneh. Ibnu Hajar berkomentar, semua peristiwa seperti pembelahan dada, dikeluarkannya hati, dan yang lainnya wajib diterima tanpa harus menyangkalnya dan harus mengingkarinya atau menafsirkannya, karena kemampuan Allah yang sangat mungkin. Tidak ada satupun yang mustahil dalam hal ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mukjizat dari pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu, ya, ilmu kedokteran tidak seperti ilmu kedokteran di zaman kita ini. Orang melakukan pembelahan dada, dikeluarkan jantungnya, hatinya itu. Ini kan luar biasa dahsyat. Nah, ini kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ini adalah mukjizat yang harus kita terima. Intinya dalam masalah-masalah seperti ini, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, cukup imani dengan hati. Jangan pertentangkan peristiwa-peristiwa seperti ini, sesuatu yang dahsyat ini, dengan logika, dengan akal kita. Jangan. Cukup imani dengan hati kita. Selamat insyaallah. Yang keempat, di antara hikmah Isra sebelum Mi'raj adalah keinginan untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkannya. Sebab seandainya dimi'rajkannya terlebih dahulu dari Mekah ke langit, maka tidak ada peluang bagi para pembangkang untuk meminta penjelasan. Ketika beliau menceritakan bahwa beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, mereka pun menanyakan detailnya karena mereka pernah melihatnya dan mereka mengetahui bahwa beliau belum pernah melihat Baitul Maqdis. Namun ketika beliau menceritakan, terbuktilah kebenaran ceritanya tentang Isra'nya ke Baitul Maqdis. Apabila cerita tersebut benar, maka benarlah semua cerita beliau. Itu salah satu hikmahnya kenapa Allah masih memperjalankan Nabi-Nya SAW ke Baitul Maqdis. Kalau Allah mampu sebenarnya maka ke langit langsung. Tapi kalau peristiwa ini langsung ke langit, orang-orang kafir Quraisy pasti akan tidak percaya, ya. Dan mereka langsung akan
menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sekalipun sebenarnya mereka tahu kebenaran ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana Baitul Maqdis itu. Ketika Nabi SAW tiba, kan mereka meminta, coba jelaskan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis itu. Lantas Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Baitul Maqdis itu di hadapan Nabi SAW, kemudian diceritakan sampai kabilah dari orang-orang Quraisy yang melakukan safar itu diceritakan oleh Nabi SAW. Namun bersama dengan itu mereka pun tetap mengingkarinya. Yang kelima, Isra'nya beliau ke Baitul Maqdis kemudian Mi'rajnya ke langit merupakan bukti bahwa masjid tersebut memiliki kedudukan yang penting dan strategis yang hal ini harus dipahami oleh umat Islam dimanapun. Jangan sekali-kali menyepelekan keberadaan Masjidil Aqsa, karena ia juga merupakan kiblat yang pertama di samping tempat Rasulullah SAW diisrakan. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini punya kedudukan di hati kaum muslimin. Sebagaimana kita muliakan Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, maka Baitul Maqdis juga, Masjidil Aqsa, kita harus muliakan. Kita harus tempatkan dia di hati-hati kita, di hati kaum muslimin. Sebab apa? Dia adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya. Bahkan dia adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Baitul Maqdis dibebaskan dari musuh-musuh Islam, agar Baitul Maqdis senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada pangkuan kaum muslimin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, orang-orang yang ingin merampas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Sekarang ini teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa kita perbuat kecuali mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengandung peristiwa-peristiwa aneh. Sebagian orang berusaha untuk menyanggah orang-orang yang mengingkarinya dengan argumentasi bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebenarnya ketika kita menggunakan cara atau metode tersebut, berarti kita menolak semua itu sebagai mukjizat dan keistimewaan para nabi. Metode atau cara yang benar adalah memastikan apakah yang mengingkari itu percaya kepada Allah, Rasul dan risalahnya, atau ia memang tidak percaya semua itu. Kalau itu termasuk kelompok pertama, bagi kita cukup hanya menjelaskan bahwa peristiwa ini bersumber dari sanad yang sahih dari pembawa risalah. Jika ia termasuk kelompok yang kedua, maka ia lebih membutuhkan argumentasi tentang Allah dan Rasulnya daripada argumentasi tentang Mi'raj dan berbagai peristiwa aneh lainnya. Karena sebagian orang mengatakan ini menyelisih hukum alam. Mana bisa Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa lama perjalanannya dulu? Ya, 2 bulan perjalanannya. Kalau sekarang kalau naik pesawat ya kira-kira mungkin ada sekitar 1 jam. Ya. Orang mengatakan ini menyelisih hukum alam, tapi kita katakan sekali lagi ini kekuasaan Allah yang harus kita imani, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ini mukjizat, peristiwa yang dahsyat yang hanya butuh keimanan di dalam membenarkan peristiwa seperti ini. Jangan pertentangkan dia dengan logika. Sekali lagi, bukanlah merupakan cara yang terbaik bagi kita menyusahkan diri kita sendiri dengan apa? Mendatangi orang yang mengingkari Allah, para nabi dan kitab-kitab suci untuk meyakini bahwa peristiwa Mi'raj tidak bertentangan dengan hukum alam. Karena hal ini tidak akan membawa hasil yang kita inginkan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kita berusaha meyakinkan penentangan bahwa Isra dan Mi'raj bukanlah keistimewaan Rasulullah SAW, melainkan peristiwa alam, maka kita telah merampas nilai kemukjizatan dari peristiwa tersebut. Padahal Rasul tidak dibuktikan sebagai Rasul kecuali dengan menetapkan mukjizatnya.
Pandangan seperti ini yang dilakukan sebagian orang sangat tidak produktif karena tidak memenangkan iman dan tidak pula menghancurkan kekafiran. Metode yang benar adalah kita kemukakan dalil-dalil tentang Allah Ta'ala yang apabila menginginkan sesuatu cukup baginya untuk mengatakan kun fayakun. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Jadilah maka jadi. Kalau mereka sudah meyakininya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya terhadap agama dan apa yang bersumber dari agama, termasuk hal-hal yang membingungkan akal yang sombong, termasuk di dalamnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan mukjizat lainnya. Ana sering sampaikan dalam masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah ghaibiyah, masalah-masalah yang gaib, masalah-masalah yang gaib, sekali lagi dalam perkara akidah, cukup imani dengan hati, jangan pertentangkan dia dengan akal. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya alam barzakh, siksaan di alam barzakh, kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, cukup imani saja dengan apa ya? Dengan apa? Dengan hati. Adanya mungkar dan nakir yang datang nanti bertanya kepada seorang hamba, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, 3 pertanyaan yang sudah kita tahu bersama. Ya sudah cukup imani saja dengan hati. Karena ada sebagian orang mengingkari yang namanya azab kubur, waliyadzubillah. Ada sebagian kaum muslimin yang mengingkarinya, waliyadzubillah. Maka sekali lagi, masalah-masalah ghaibiyah itu imani dengan hati. Jangan kita pertentangkan dengan akal. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, ketika orang kafir Quraisy mengetahui berita Isra, ada di antara mereka yang bertepuk tangan dan ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang diklaim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, bertepuk tangan dalam berbagai perayaan dan pertemuan karena kagum seperti yang dilakukan kaum muslimin dewasa ini adalah menyerupai kaum musyrikin yang bertepuk tangan dalam rangka memotivasi dan kagum. Jadi ini salah satu faedah. Itu pendapat ya penulis dalam kitab ini. Tepuk tangan kadang dalam kerangka ibadah seperti yang dilakukan para sufi dan lainnya, kadang dalam kerangka budaya seperti bertepuk tangan dalam berbagai perayaan karena kagum dan memberi motivasi dan lainnya. Apabila hal tersebut dalam rangka ibadah, maka ia termasuk bid'ah yang diharamkan secara syar'i, karena ia tidak diperintahkan Allah beribadah dengan bertepuk tangan seperti yang dilakukan para sufi berzikir dan berdoa sambil bertepuk tangan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau bertepuk tangan dalam rangka ibadah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi ketika mereka berzikir, ya menyebut nama Allah dengan bertepuk tangan, ya ini kita katakan sesuatu yang bid'ah karena memang tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bertepuk tangan dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah sesuatu yang disyariatkan. Ini bid'ah, tidak boleh, haram hukumnya. Cuman bagaimana dalam rangka merayakan, dalam rangka misalkan ada perayaan, ada pertemuan, kemudian kita kagum dengan seseorang, kemudian kita bertepuk tangan, ini yang jadi selang pendapat di kalangan para ulama. Ya, saya bacakan pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya di sini penulis mengatakan ini merupakan sesuatu yang terlarang dalam perayaan-perayaan. Coba kita baca apa fatwanya Syekh Utsaimin berkaitan dengan tepuk tangan ini. Waqad su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin pernah ditanya berkaitan dengan masalah ini. Ma hukmu tasfik fil hafalat? Apa hukum bertepuk tangan dalam perayaan-perayaan tertentu? Fa ajaba, maka Syekh menjawab, at-tasfiku fil hafalat laisa min 'adati salafi salih. Jadi bertepuk tangan dalam perayaan-perayaan tertentu yang ketika seseorang itu kagum lantas dia bertepuk tangan, ini bukan kebiasaan manusia-manusia terbaik generasi salafus saleh, bukan kebiasaan mereka.
Wa inna makanu idza a'jabahum syai'un sabbahu ahyanan au kabbaru ahyanan. Orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, kalau ada sesuatu yang membuat mereka ta'ajub, kagum, apa yang mereka lakukan? Sabbahu, mereka ucapkan subhanallah. Au kabbaru ahyanan, terkadang kalau ada sesuatu yang mengagumkan mereka, mereka ucapkan apa? Allahu akbar. Kalau bukan subhanallah, Allahu akbar. Itu yang dilakukan oleh generasi salaf terdahulu ketika mereka melihat sesuatu yang mengagumkan mereka. Paham? Lakinnahum la yukabbiruna takbiran jama'iyah. Tapi generasi salafus saleh ketika mereka kagum dengan sesuatu dan mereka bertakbir, mereka tidak bertakbir secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Takbir. Itu bukan. Paham ya? Wala yusabbihuna tasbihan jama'iyah. Salafus saleh juga tidak apa? Tidak bertasbih dengan cara berjamaah. Artinya masing-masing mereka bertakbir Allahu akbar. Subhanallah. Gitu. Bal kullu wahidin yukabbiru li nafsihi au yusabbihu li nafsihi biduni an yakuna hunaka raf'u sautin. Jadi setiap dari mereka hanya bertakbir masing-masing, ya, tanpa harus mereka mengeraskan suara, bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi fal aula al kafu an hadza. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang paling utama itu meninggalkannya, ya, meninggalkannya. Walakinnana la naqul bi annahu haramun. Tapi kata Syekh Utsaimin, kita tidak katakan kalau ada orang yang kagum dengan sesuatu lantas dia bertepuk tangan, kita tidak katakan itu haram. Tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Li'annahu qad sya'a bainal muslimina al-yaum. Karena kebiasaan tepuk tangan ini dalam perayaan-perayaan, yang kalau seseorang itu kagum kemudian dia bertepuk tangan, itu sesuatu yang sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Jadi kita tidak katakan itu sesuatu yang haram. Wan nasu la yattakhidunahu ibadah. Sedangkan kaum muslimin saat ini ketika mereka bertepuk tangan karena kagum dengan sesuatu, mereka tidak jadikan hal itu sebagai ibadah. Kalau ibadah itu yang haram, tidak boleh, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi ketika mereka berzikir, mereka bertepuk tangan dalam rangka apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bertepuk tangan. Kalau ini haram, tidak boleh. Tapi kalau dia bukan ibadah, dia bukan sesuatu yang diharamkan. Paham ya? Ini katanya pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Walihada la yasihul istidlal ala tahrimihi biqaulihi ta'ala anil musyrikina wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Maka sebagian orang yang berdalil dengan firman Allah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, tidaklah ibadahnya orang-orang musyrik di sisi Ka'bah kecuali dengan apa? Bersiul dan bertepuk tangan. Ini ibadahnya orang-orang musyrik, ya. Sebagian orang beristilah dengan ini, mengatakan haram bertepuk tangan. Ini sesuatu yang kurang tepat, kata beliau. Tapi sekali lagi, kalau dalam rangka ibadah itu haram jelas, karena tashabuh dengan orang-orang kafir, tidak boleh. Jadi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi, itu tashabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Fa innal musyrikina yattakhidhuna tasfiqa indal baiti ibadah wa haula'i alladziina yusaffiquna inda sima'i ma yu'jibuhum aw ru'ya ma yu'jibuhum la yuriduna bidzalikal ibadah. Adapun sebagian kaum muslimin yang mereka bertepuk tangan karena mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu yang membuat mereka takjub, itu mereka tidak jadikan sebagai ibadah. Paham? Tapi kata beliau, wa khalasatul qaul, kesimpulannya, intisarinya, anna tarka hadha tasfiq aula wa ahsan walakinnahu laysa biharam. Tapi yang terbaik meninggalkannya.
Tapi kita katakan itu pula bukan sesuatu yang haram. Jadi jangan ada kalau antum lihat teman yang bertepuk tangan karena kagum dengan sesuatu lantas antum bilang haram. Ya, itu kata Syekh Utsaimin itu kurang tepat. Karena apa? Karena dia tidak jadikan itu sebagai ibadah. Tapi sekali lagi tepuk tangan itu dia boleh bagi seorang wanita di dalam solatnya. Begitu. Itu disyariatkan bertepuk tangan bagi wanita. Ketika dia menjadi makmum, ada imam yang keliru, maka dia ingatkan imam dengan apa? Dengan cara bertepuk tangan toh? Kalau makmum laki-laki, apa yang disyariatkan? Untuk mengingatkan imam yang keliru, ucapan apa? Hah? Subhanallah. Ya, kalau perempuan bertepuk tangan. Ya, jangan kalau imam keliru, bapak-bapak bilang subhanallah, ibu-ibu subhanallah, subhanallah. Ada begitu di sebagian masjid. Allahu Akbar, itu karena kejahilan ya. Dorong Allah bapak tarik subhanallah, subhanallah. Oke. Yang ke-8, sambutan penduduk langit terhadap Rasulullah SAW adalah dalil dianjurkannya menyambut orang yang mulia dengan sukacita, pujian dan doa. Orang yang mulia adalah orang yang memiliki keistimewaan secara khusus seperti kedua orang tua dan yang lainnya, atau keistimewaan secara umum seperti para ulama dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang boleh disambut dengan sukacita, gembira, pujian dan doa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap mereka. Jadi kalau ada orang-orang mulia di tengah-tengah kita, baik itu dia sebagai seorang pejabat, gubernur, wali kota, kalau dia datang, harus kita apa? Hormati, kita muliakan. Contoh Nabi di langit yang pertama, langit yang kedua sampai langit yang ketujuh, Nabi itu apa? Disambut dan dimuliakan oleh para penjaga pintu langit. Maka orang yang mulia itu harus dihormati, siapapun dia, seorang tokoh, pemuka agama, apalagi seorang ustadz. Nabi mengatakan apa? Idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Apabila datang di tengah-tengah kalian karimu qaumin, orang yang dimuliakan di kaumnya, entah dia sebagai seorang lurah atau Pak RT, ketua DKM masjid, yang jelas dia dimuliakan di tengah-tengah satu kaum. Dia datang sama antum, fa akrimuhu, muliakan dia. Apalagi yang datang ustaz, muliakan, ya, masya Allah. Entah pokoknya muliakan dia, muliakan dengan saraba, ilabulo, masya Allah. Yang jelas kata Nabi, idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Ini pelajaran teman-teman sekalian, bahwa memang Islam ini senantiasa menjaga hak-hak orang lain, memuliakan orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Dhaifahu, kan? Muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamu yang datang kepadanya. Maka ketika ada seorang yang dimuliakan di kaumnya datang kepada kita, sebisa mungkin kita muliakan, kita hargai dia, ya. Yang keberapa? Ke-9. Kita percepat ya. Sikap Musa alaihissalam yang memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ketika ia menawarkan agar beliau kembali untuk meminta keringanan dapat diambil pelajaran perlunya memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya sekalipun ia tidak memintanya. Ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Kalau memang kita melihat ada seseorang yang butuh nasihat untuk kebaikan dia, sekalipun dia tidak minta nasihat, berikan nasihat. Sebagaimana kisah Musa alaihissalam memberikan nasihat, masukan kepada Nabi SAW yang tadinya 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, umatmu tidak akan mampu wahai Muhammad, dan aku sudah mencobanya. Artinya Nabi Musa alaihissalam memberikan masukan, sehingga kalau ada orang yang kita lihat punya masalah,
Sekalipun dia tidak minta nasihat, kita nasihati dengan cara yang baik. Kan kita bisa kenal, kita bisa tahu teman-teman yang ada masalah. Kan begitu kita nasihati dia. Apalagi kalau dia meminta nasihat. Makanya ke-10, ada orang yang berargumentasi dengan dialog yang terjadi antara Musa alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Dibolehkannya orang yang hidup memanfaatkan orang yang sudah meninggal. Sanggahannya, bantahannya, pertama, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW dan peristiwa yang disaksikan dan dialaminya adalah mukjizat. Tidak dapat dianalogikan dengan keadaan manusia. Apakah dapat seorang berdalil bahwa mungkin saja seseorang sampai mengunjungi langit ke-7 karena Rasulullah SAW dimi'rajkan hingga ke sana? Kedua, apa yang terjadi dalam peristiwa Mi'raj tersebut berupa dialog, musyawarah dan bolak-baliknya adalah peristiwa nyata antara dua manusia. Keduanya saling menyaksikan dan saling bicara sebagaimana dua orang yang tengah berdialog di dunia. Bukan dialog antara orang hidup yang mengharapkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Keduanya dalam keadaan hidup dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW tidak pergi ke kuburan Musa alaihissalam untuk meminta sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali para nabi yang berjumpa Muhammad SAW, dan di antara mereka adalah Musa alaihissalam. Keduanya dalam keadaan hidup. Seandainya apa yang terjadi itu sama seperti yang dilakukan sebagian manusia ketika mengunjungi kuburan, maka niscaya peristiwa Mi'raj itu bukan mukjizat, itu bantahannya. Seorang datang ke kuburan itu, teman-teman sekalian, tidak lain tujuannya cuma dua. Doakan ampunan untuk si mayit. Yang kedua, mengambil ibrah, pelajaran untuk mengingat kehidupan akhirat. Dua itu tujuan kita berziarah. Jadi bukan untuk meminta-minta kepada kuburan tersebut. Sebab itu tidak dicontohkan oleh manusia-manusia yang terbaik. Kalau sekiranya itu boleh, itu sudah dilakukan oleh manusia-manusia terbaik. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menginginkan kebaikan. Inilah Islam, teman-teman sekalian. Kita berusaha untuk menjaga tauhid. Ke-11, keistimewaan solat dengan disyariatkannya melalui peristiwa Mi'raj menjelaskan tentang kedudukan solat dalam Islam. Ia merupakan pilar dan rukun yang sangat penting dalam Islam. Siapa saja yang menyia-nyiakannya, maka rukun yang lain pun akan lebih disia-siakan. Siapa saja yang menjaga solat 5 waktu dalam sehari semalam, seakan-akan ia menjaga solat 50 waktu, dan ini adalah karunia Allah. Jadi yang kita laksanakan 5 waktu. Tak itu sebagai itu seakan-akan kita melaksanakan 50 waktu. Dan ini adalah karunia Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan, kita ini adalah ummatun marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, perhatikanlah bagaimana kewajiban salat itu ditunda hingga pada malam yang mulia itu. Ini adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya salat itu. Karena pertama, diwajibkan langsung dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Jadi bukan Jibril yang datang membawa syariat solat itu, tapi langsung dijemput oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, diwajibkan pada malam yang sangat mulia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia, di langit yang ketujuh. Yang keempat, diwajibkannya awannya 50 waktu. Hal ini menunjukkan betapa sukanya Allah terhadap solat dan betapa besar perhatiannya terhadap solat. Namun kemudian diringankan sehingga menjadi 5 waktu yang dikerjakan, tetapi pahalanya tetap 50 waktu karena kita ummatun marhumah. 50 di sini bukan berarti satu kebaikan dibalas 10.
Sebab kalau yang dimaksud, maka sholat tidak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, karena seluruh ibadah akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Akan tetapi secara nyata bahwa manusia akan memperoleh pahala 50 waktu. Selain itu adalah karunia Allah yang sangat besar untuk umat ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, solat 5 waktu ini jangan pernah kita remehkan. Harus kita agungkan solat 5 waktu ini, jangan sesekali kita remehkan. Solat yang tidak bisa digantikan, ibadah yang tidak bisa digantikan. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah lain boleh digantikan toh. Seperti apa? Puasa kan boleh digantikan. Kalau orang sakit kan bisa digantikan toh. Apa penggantinya? Air fidya kan. Ibadah haji, kalau memang kita tidak mampu, sakit-sakitan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, kan bisa digantikan apa yang diistilahkan dengan badal haji. Orang lain yang mengerjakan pahalanya untuk kita. Tapi sholat tidak. Apapun keadaan antum, sakit, tetap melaksanakan sholat. Dalam keadaan musafir, sholat ditegakkan. Bahkan dalam keadaan perang pun tetap sholat itu tidak gugur, tetap dikerjakan, tidak boleh digantikan. Tidak ada istilah gantikan ente sholat akan dulu untuk anak PE. Tidak ada seperti itu. Tidak bisa digantikan. Bahkan dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, dalam keadaan terbaring tetap mau sholat. Cuman diberikan keringanan toh, apalagi musafir diberikan keringanan. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu perkara yang penting, dan dia barometer untuk mengukur kebaikan seorang muslim dan muslimah. Kalau sholat ini amburadul, jangan harapkan kebaikan dari orang tersebut. Ustadz, ada orang yang tidak sholat 5 waktu tapi dia akhlak bagus, sopan dengan orang lain, dermawan. Antum harus tahu, tidak lain dia melakukan itu kecuali pencitraan saja. Mungkin dia baik, karena sholat itu barometer. Fa idza saluhat, karena sholat ini adalah perkara yang pertama kali diperiksa di hari kiamat nanti, kan begitu. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka semua amalan-amalan yang lain itu baik, pasti baik. Makanya kata para ulama, sholat ini barometer untuk mengukur kebaikan seorang hamba. Makanya akhwat-akhwat ini kalau mau lihat ikhwan, coba perhatikan DP sholat, cari tahu bagaimana dia mengagungkan sholat. Karena kalau baik DP sholat, baik juga amalan-amalan yang lain. Tapi kalau sholatnya amburadul, jangan harap yang lain pun amburadul. Apalagi kalau cuman yang sebagian ikhwan dia tunggu iqamah baru dia datang di masjid. Namanya begitu. Ya, ini barometer. Jadi kita harus agungkan ini sholat ini. Apalagi sholat subuh. Ya. Yang ke-12, tolong percepat ya. Perkataan Musa alaihissalam, demi Allah, sungguh aku telah menguji cobakan kepada umat sebelummu, adalah bukti bahwa percobaan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar adalah cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Artinya ketika Nabi SAW diketahui oleh Nabi Musa disyariatkan melaksanakan 50 waktu, Nabi Musa kan memberikan masukan, solusi, jalan keluar, bahwa ini 50 waktu ini sesuatu yang berat yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku pernah mencoba umatku. Dari sini kata Ibnu Hajar bahwa ternyata pengalaman dengan teori, maka pengalaman itu lebih kuat di dalam meraih sesuatu yang kita inginkan daripada teori itu sendiri. Itu maksudnya. Musa alaihissalam kan sudah berpengalaman dengan umatnya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah kan baru mendapatkan ini, syariat ini, kan begitu. Maka pengalaman Musa ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pengalaman itu lebih kuat
daripada sekedar teori. Beda kan, ada seorang, misalkan seorang yang kebiasaannya dia membangun rumah. Ini sudah dilakoni sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang baru selesai dari perkuliahannya. Kan begitu, baru selesai, belum pernah buat rumah, tapi dia teori dia so kuasai. Nah, dari dua orang ini yang sudah berpengalaman dengan orang yang Masya Allah baru selesai dari perkuliahannya dengan teori yang dia kuasai, mana yang paling kuat di dalam memberikan di sini memberikan pengetahuan yang luas? Yang mana? Yang berpengalaman atau yang baru ini? Walaupun dia sudah kuasai teori, yang mana? Yang berpengalaman. Makanya banyak mengambil pengalaman dari orang-orang tua. Kenapa kita harus mengambil pelajaran, pengalaman dari orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang so tua, karena dorang so makan garam kehidupan. Yang ke-13, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian bagi seorang muslim. Ujian yang selalu dikemukakan oleh musuh-musuh Islam. Selain itu, setiap kali musuh-musuh Islam memunculkan ujian ini, selalu saja ada yang termakan oleh propagandanya. Begitulah musuh selalu memunculkan syubhat-syubhat semacam ini terhadap kaum muslimin dalam rangka menggoyang keyakinan kaum muslimin dan menghalangi manusia untuk menerima Islam. Untuk menyanggahnya, ilmu syar'i yang dapat mematahkan argumentasi dan sekaligus menjadi bumerang bagi mereka. 14. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah proses penyeleksian. Siapa saja yang beriman pasti akan membenarkannya. Dan semakin mantap karena iman dan keyakinannya semakin bertambah. Siapa saja yang ragu-ragu dan lemah imannya, maka ia akan menjauh dan murtad, sebagaimana terjadi di masa Nabi SAW. Ini membuktikan kepada kita bahwa agama itu bukan dengan akal, bukan dengan logika agama ini, melainkan dengan wahyu. Imani dengan hati. Sekali lagi, agama ini imani dengan hati, apalagi dalam masalah-masalah ghaibiyah yang gaib, imani dengan hati. Makanya pelajaran akidah itu mudah teman-teman sekalian, tidak berat. Orang imani saja dengan hati selesai. Yang bikin berat akidah ini karena apa? Karena selalu mengedepankan akal. Akhirnya ada subhat. Padahal mudah sekali akidah ini. Cukup imani saja dengan hati selesai. Ini mana yang tadi? Ini membuktikan kepada kita bahwa agama itu bukan dengan akal, melainkan dengan wahyu. Adalah sumber kesalahan ketika mendahulukan akal daripada wahyu, hawa nafsu daripada syariat. Siapa saja yang hatinya mendapatkan limpahan cahaya dari Allah, maka ia akan berpandangan bahwa apa yang terdapat pada wahyu dan syariat adalah benar dan terbaik, dan ia wajib tunduk kepada wahyu Rasulullah SAW dan syariatnya, bukan menentangnya dengan akal dan hawa nafsu. Sekali lagi, kedepankan hati kita, imani dengan hati. Apapun perintah itu, sudah imani saja dengan hati. Contoh dalam masalah rumah tangga, khusus untuk ummahat, ketika Nabi SAW menyebutkan apa? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau ada seorang suami yang mengajak apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, dan wanita itu menolaknya, fabata ghadban, dan suami itu dia bermalam dalam keadaan marah sama istrinya. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu, maka malaikat Allah melaknat wanita tersebut hatta tusbih, sampai masuk pagi hari. Sebagian wanita yang tidak beriman, yang lemah imannya, dia bilang apa? Kenapa lagi malaikat ini masuk campur urusan rumah tangga orang? Ada wanita-wanita begitu. Iya, sampai begitu.
Itu pelecehan itu. Mengolok-olok itu tidak boleh. Karena dia mungkin marah, dia bilang apa? Kenapa malaikat masuk campur lagi urusan rumah tangga orang? Tidak boleh. Ini malaikat ini hamba Allah yang Masya Allah luar biasa. Yang orang tidak boleh jadikan mereka ini sebagai bahan guyonan, bahan candaan. Ada sebagian orang, apalagi sebagian dai, di dalam ceramah-ceramahnya menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai bahan apa? Guyonan, bahan candaan dalam ceramahnya, supaya orang tertawa, jamaah tertawa, waliyadzubillah. Karena ada begitu. Ada banyak. Tidak boleh. Ya seorang harus taat. Samina wa atona. Jadi seorang wanita kalau diajak oleh suaminya harus cepat melayani suami. Apapun keadaannya. Entah dia mau memasak dalam keadaan memasak. Sampai-sampai Nabi katakan kalaupun dia sudah berada di atas kendaraannya, semua pergi ini, semua keluar rumah, tiba-tiba dia suami meminta. Nabi katakan tinggalkan itu, layani suami. Kalau dia sudah pesan Grab, sudah datang ini Grab di depan rumah, tiba-tiba suami meminta, suruh pulang itu Grab itu, layani dulu suami. Iya, karena ini masalah penting dalam rumah tangga, itu penting. Apalagi suami kasihan dia keluar rumah, pergi di kantor, ini dapat lihat wanita-wanita banyak sekali ini. Kalau wanita sekarang ini kalau mau keluar, mau pergi ke kantor, ke tempat kerja, ada yang acak-acakan. Tidak ada tuh, dia berpenampilan dengan penampilan yang luar biasa. So pakai minyak wangi. Iya. Jadi kasihan suami di kantor, di tempat kerjanya, dia lihat wanita di depannya, teman-temannya, di kanan, di kiri, belakangnya. Ya kalau dia normal kan berhasrat. Yang namanya hasrat ini kan tidak boleh mau ditunda. Tidak boleh ditunda. Dia di kantor dapat lihat perempuan gagal lagi. Apalagi zaman fitnah ini kan, perempuan-perempuan yang keluar, yang banyak berlomba-lomba jadi bupati. Tahu bupati itu sekarang ini perempuan berlomba-lomba jadi bupati. Tahu bupati itu? Buka paha tinggi-tinggi. Jadi bagaimana laki-laki tidak mau apa? Berhasrat. Di kantor berapa jam dia bertahan, pulang di rumah, DP istri bilang tunggu dulu, sabar dulu. Bukan stres dia, akhirnya marah-marah. Makanya kalau suami marah-marah, anti harus tahu, meminta itu. Iya, serius. Coba kalau suka kasih, coba badiam dia. Iya, pentingnya dalam rumah tangga, antum anggap remeh ini. Pokoknya kalau suami itu cari-cari masalah di dalam rumah tangga, cari-cari masalah, pokoknya tidak ada masalah, bikin-bikin masalah dia. Sudah, minta itu. Nah, maka anti harus peka, harus tahu suami pemau. Sebab yang begini tidak boleh mau tunda. Paham ya, Ummahat? Oke, yang ke-15. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ucapan malaikat kepada Nabi SAW, marhaban bih, selamat datang, adalah asal usul penggunaan kalimat ini. Adapun ucapan yang dikatakan saat bertemu seperti ahlan wa sahlan wa marhaban wa karamatan wa khairun muqaddam wa aimanun mauridun dan sebagainya, atau hanya kalimat marhaban saja karena pertimbangan situasi dan kondisi. Kata marhaban sangat luas dan menunjukkan tempat yang sangat luas sehingga tidak perlu lagi ditambah kalimat sahlan, karena maknanya adalah kami telah menampakkan pada tempat yang mudah. Selain itu Nabi SAW dalam peristiwa ini dibawa ke langit. Ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk insyaallah pada pertemuan selanjutnya tentang bab yang berapa ini? Keempat, menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga peristiwa hijrah. Jadi ada beberapa kabilah yang ditawarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan dakwah beliau, di mana Nabi SAW mendakwakan orang-orang yang datang ke
Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Dan ada beberapa pemimpin kabilah itu masuk Islam. Di antaranya akan disebutkan di dalam kitab ini tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini seorang pemuka agama, seorang tokoh di kaumnya, seorang yang cerdas, intelektual, seorang penyair yang ditaati di kaumnya. Nah, Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, dia datang ke Mekah. Ad-Daus dari kabilah Daus. Ini kabilahnya sahabat siapa ini? Daus, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia datang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, ini kan orang yang dihormati di kaumnya, pemimpin di kaumnya ini, Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba orang Quraisy mengatakan kepadanya, hati-hati antum di Mekah ini. Ada seseorang yang ada di Mekah ini yang memporak-porandakan urusan kami. Wa farraqa jama'atana, orang ini memecah belah persatuan kami. Siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan ini agar engkau berhati-hati dari orang ini, dan ini untuk kemaslahatan engkau dan kaummu, karena orang ini berbahaya. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini sudah ditakut-takuti, diwanti-wanti untuk menghindari yang namanya Muhammad ini. Paham ya? Dan ternyata metode ini juga dipakai oleh sebagian orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah saat ini. Dengan cara apa? Menakut-nakuti orang lain untuk mendengarkan dakwah yang mulia ini. Dengan alasan apa? Memecah belah umat. Sama ucapan orang-orang Quraisy. Muhammad ini farraqa jama'atana. Muhammad ini memecah persatuan kita. Karena apa? Karena tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tufail bin Amr ad-Dawsi ini ketika dia masuk Masjidil Haram, dia tutup telinganya dengan apa? Dengan kapas, supaya tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah diwanti-wanti, hati-hati antum mendengarkan ucapan orang ini, bahaya. Suatu saat dia masuk Masjidil Haram. Fa idza huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah. Dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat di depan Ka'bah. Dia melihat salat yang belum pernah dia lihat. Kemudian didekati. Tiba-tiba didekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukakan hatinya itu sehingga apa? Dia mendengarkan beberapa kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Qad sami'tu kalaman hasanan." Ini ucapan yang Masya Allah luar biasa ini, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Ternyata sempat masuk di telinganya, padahal dia tutup dengan apa? Dengan kapas. Persis yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Hati-hati, jangan dengar ini kajian-kajian seperti ini, bahaya. Akhirnya apa? Dia kan dengar. Dia dengar dengan telinganya, ini kan kalimat yang baik. Baru dikatakan pada dirinya, celaka engkau wahai Tufail. Ini dikatakan pada dirinya, celaka antum. Antum itu seorang yang berpendidikan, intelektual, seorang penyair. Engkau bisa membedakan yang baik, bisa membedakan yang buruk. Kenapa antum seperti orang bodoh? Jadi dia merasa, ini kok ini seperti orang bodoh. Kok orang-orang Quraisy bilang begini, anak membeok, anak kalau ikut-ikuti dengan apa yang orang bilang. Padahal ini orang yang berpendidikan, intelektual, anak bisa membedakan ini kalimat baik, ini kalimat buruk. Kenapa anak jadi ikut-ikutan seperti orang-orang Quraisy? Itu dia katakan kenapa antum jadi orang bodoh? Anak ini kan orang berpendidikan. Kenapa anak tidak mau dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Sudah. Akhirnya Nabi SAW keluar dari Masjidil Haram menuju rumahnya. Dia ikuti Nabi SAW. Dia mau cari tahu. Anak kan sudah punya filter, bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Anak kan orang berpendidikan, pemimpin satu kaum. Kenapa anak jadi orang bodoh, ditakut-takuti seperti itu? Artinya dia mau dengar.
Dia sudah dengar tadi itu sebagian kalimat, oh ini kalimat yang baik. Dia datangi Nabi SAW. Dia dekati Nabi SAW. Dia katakan, sesungguhnya wahai Muhammad, kamu menceritakan kepadaku tentang engkau begini. Mereka takut-takuti diriku tentangmu. Lantas aku ini seorang penyair, aku bisa membedakan mana kalimat yang baik, mana kalimat yang buruk. Tadi aku sempat mendengarkan beberapa kalimat yang engkau ucapkan. Fa'arid alayya amrok. Sebenarnya apa yang terjadi sama antum? Kenapa orang-orang Quraisy begitu benci denganmu? Dia cari tahu. Akhirnya Nabi ceritakan tentang yang beliau alami, tentang Islam diceritakan. Masuk Islam Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala, masuk Islam beliau. Dan itu banyak yang terjadi ya, kita dapati sebagian orang ada kajian-kajian yang dilarang tuh, jangan dengar Roja TV, jangan dengar radio ini, kan begitu. Ini sebagian orang ketika dia mau cari tahu, oh ternyata yang disampaikan baik, tidak ada sesuatu yang sesat di sini. Yang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul, akhirnya apa? Dia cinta dengan sunnah. Memang ada sebagian orang ingin menjauhkan orang lain dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam. Nanti kita akan baca riwayat beliau, disebutkan oleh penulis. Dia masuk Islam, dia pulang ke kampungnya, dia berdakwah. Dan salah satu orang yang didakwahi oleh beliau, yang masuk Islam melalui tangan beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya beberapa tokoh yang masuk Islam yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmah-hikmah pelajaran dari keislaman mereka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.